Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita masih melakukan atau memperlihatkan sikap kita yang sombong kepada orang lain. Sikap kita yang haus akan pujian dari orang lain, haus akan sanjungan dari orang lain, haus akan ditinggikannya derajat kita di hadapan orang lain, haus akan jabatan yang kita punya, kemudian seolah-olah orang lain itu harus mengikuti semua apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dengan jabatan tersebut. Kita haus pengakuan dari orang lain. Kita haus ketakutan orang lain kepada kita. Sehingga sikap jaim yang kita perlihatkan kepada orang lain, sikap sombong yang kita perlihatkan kepada orang lain, itu kita iakan di dalam diri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bersikap jaim di hadapan orang lain, bersikap sombong di hadapan orang lain, angkuh, cuek, berkesan tidak ingin disapa oleh orang lain, dan tidak ingin membalas sapaan dari orang lain? Apakah itu akan berbuah pahala di hadapan Allah Jalla Jalaluhu? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Islam ini adalah rahmatan lil alamin? Memberikan ketenangan, memberikan kesejukan, memberikan kenyamanan. Maka apabila salah satu seorang muslim, hadirnya seorang muslim tersebut tidak membawa kenyamanan kepada orang lain, maka dipertanyakan keislamannya, dipertanyakan keimanannya di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka sungguh aneh imannya, sungguh aneh keilmuannya tatkala dia mengaku muslim, dia mengaku belajar ilmu agama, dia belajar mengatakan aku telah belajar ke sana ke sini, menghabiskan waktu yang banyak, gelar yang tinggi, kemudian akhlaknya buruk, akhlaknya di luar dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak sempurna imannya. Rasulullah SAW mengatakan tidak sempurna imannya sampai dia memiliki akhlak yang mulia. Maka sudah cukup hal ini menjadikan tamparan buat kita. Keimanan kita tidak sempurna, kata Nabi Muhammad SAW, ketika kita belum bisa mengamalkan akhlak yang mulia. Kita masih bersikap jaim di hadapan orang lain, tidak memperlihatkan muka yang manis, tidak memperlihatkan kenyamanan kepada orang lain, karena kita menganggap kita tidak butuh kepada orang lain. Kita menganggap kita punya jabatan, kita menganggap kita punya kedudukan, kita punya ilmu yang tinggi, kita punya harta yang banyak, kita punya bentuk dan rupa yang baik, ya, sehingga kita menganggap remeh kepada orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini nafsu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Allah, inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan mendorong kepada seorang itu ke dalam keburukan, selalu mendorong kepada keburukan. Maka kendalikan nafsu kita, karena iblis laknatullah sangat senang dengan nafsu manusia yang selalu mendorong kepada keburukan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlihatkan
diri kita ketika bertemu dengan orang lain dengan muka yang manis. Kemudian tebarkan salam. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan? Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, maukah engkau aku kasih tahu, jika engkau melakukan amalan ini, maka engkau akan saling mencintai. Apa ya Rasulullah? Kau tebarkan salam, dan engkau memberi makan kepada orang yang engkau kenal, ataupun yang tidak engkau kenal. Tebarkan salam, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indahnya Islam, bertemu dengan orang lain, kita pasang muka yang manis, tersenyum kepada orang lain, kemudian kita saling mendoakan di antara kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas dirimu dan Allah berikan rahmat dan keberkahan kepadamu. Dan kita membalas doa kebaikan itu dengan doa yang semisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, begitu indah akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu apa yang terjadi dengan diri kita? Tatkala kita masih memperlihatkan muka yang mesem, muka yang jutek, muka yang jaim, sombong di hadapan orang lain, merasa dirinya paling baik, sehingga kita haus dengan pujian. Kita ingin orang lain yang lebih dulu menyapa kita. Bahkan na'udzubillah, saking sombongnya, saking jaimnya, dia memalingkan muka dari orang lain. Dia tidak ingin bertegur sapa dengan orang lain. Dia tidak ingin mendapatkan nilai-nilai ibadah, saling menebarkan salam, saling mendoakan. Dia lewatkan itu semua demi memenuhi nafsunya, demi memenuhi egonya, yang itu dikuasai oleh iblis laknatullah. Na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah itu tidak melihat rupa dan bentuk kalian, tidak melihat harta dan benda kalian, tapi Allah melihat ketakwaan atau amalan-amalan kalian. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muslim itu adalah yang orang lain terbebas dari gangguan lisan dan tangannya. Maka hadirnya kita, seorang Muslim, itu harus membawa kenyamanan, harus membawa keamanan bagi orang lain. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunjukkan akhlak kita yang mulia dengan cara kita mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bertemu dengan orang lain, kita perlihatkan muka yang manis, tersenyum kepada orang lain, lalu kita saling mendoakan di antara kita dengan mengucapkan Assalamualaikum, atau yang lebih baik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu indahnya Islam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah pahala, ini adalah ibadah yang orang menganggap ini adalah ibadah yang remeh, sehingga mereka menyia-nyiakan ibadah ini. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, la tahkirona minal ma'ruf syai'an walau antalqo akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau menganggap remeh pada setiap kebaikan, walaupun engkau bermanis muka kepada saudaramu, kepada orang lain, dengan muka yang manis, dengan tersenyum kepada orang lain. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari ini menjadi teguran untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan juga merupakan teguran buat kita semua, agar kita memperbaiki akhlak kita, agar kita memperbaiki sikap kita, agar bisa memberikan kenyamanan kepada orang lain, lingkungan kita, sehingga hadirnya kita sebagai Muslim menjadi rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.